Yuhuy! Hai hai hai, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kembali. Pada video kali ini, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari rekan yang DM saya di Telegram. Dia menanyakan seperti ini. Modal saya 5 juta, lalu resiko saya 500.000, yaitu sebesar 10% dari 5 juta. Berarti 500.000, tapi target saya hanya 100.000. Gimana Om? Menurut saya jawabnya adalah itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena di saat resiko Anda 500.000 dan Anda hanya untung 100.000, berarti risiko Anda lebih besar daripada untung Anda. Ya, paham? Di saat Anda mau berjualan, Anda modal membeli sebuah barang 500.000, Anda jualnya masa 100.000? Masuk akal nggak? Kan nggak masuk akal. Di saat Anda membeli barang 500.000, ya Anda jualnya minimal 500.000 atau di atas itu. Entah 600.000, entah 700.000, begitu. Entah 1 juta, begitu. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kalau mau resiko Anda 10% yaitu 500.000 dan Anda hanya untung 100.000, nggak masuk akal. Anda beli barang 500.000 lalu Anda jualnya hanya 100.000, Anda rugi 400.000. Kenapa? Tapi kan saya masih untung 100.000, modal saya tetap utuh. Nggak seperti itu di dalam trading. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga Anda untung 100, hari keempatnya Anda habis semuanya, bisa nggak? Kira-kira bisa, dan itu banyak. Untungnya dikit-dikit karena tidak 1:1, ya, mungkin 1:0,01, bisa nggak? Akhirnya kumpulin dikit-dikit selama 1 minggu, hari hari ke-8-nya habis semua. Tapi kalau risiko Anda 10%, ya profit Anda harus 10%. Makanya saya menyarankan adalah resikonya 1-2% yang ideal, kecuali memang Anda udah siap kehilangan 10% itu. Begitu. Jadi kalau misalnya modal Anda 5 juta dan resiko Anda 2% aja misalnya begitu ya, berarti berapa? 100.000. Ya, betul ya. Ya, 2% 100.000, betul ya. Kalau 1%-nya 50.000, 100.000. Nah, 100.000 ya Anda targetnya minimal 100.000 juga. Jadi kalau 100.000 kalau misal resiko Anda 2% 100.000, butuh 50 kali Anda akan habis. 50 kali perdagangan. Dalam arti kata dalam 50 hari begitu. Kalau 1%, 100 hari begitu. Makanya 1% per hari. Begitu supaya nanti diakumulasi dalam satuan bulan, berapa untungnya, berapa ruginya. Kalau lebih banyak ruginya berarti harus kita cek. Cek apanya? Strategi kita. Kita sudah disiplin nih terhadap risiko kita. Strateginya tinggal kita perbaiki supaya hasilnya lebih maksimal begitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan terjawabkan dan mudah-mudahan untuk teman-teman juga terjawabkan. Resiko Anda mau 50% dari modal Anda, nggak masalah. Tapi profitnya juga harus 50%. Misalnya modal Anda 5 juta, resiko Anda 22,5 juta. Tapi target Anda hanya 500.000 atau 100.000. Masuk akal nggak Anda jualan barang, Anda beli barang 2,5 juta, tapi Anda jualnya cuma 100.000. Yang jadi masalah adalah di saat Anda hanya untung 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, di hari ke-10 Anda habis semuanya. Bisa nggak terjadi? Bisa. Nah, supaya nggak habis ya risiko jangan 50%. 1-2%. Ya, misalnya modal Anda 5 juta, risikonya 2%, berarti 100.000. Ya udah 100.000, 100.000, 100 sampai 30 hari kelihatan berapa. Minimal saya bilang 1:1. 1:2, 1:3 itu lebih bagus. Namanya hukum dagang seperti itu. Ya, oke. Biar nggak terlalu lama bacotnya, saya akan memberi contoh kembali ya untuk teman-teman ya, karena masih ada juga yang belum paham juga begitu ya. Nah, di hari ini saya sudah profit 852 US dollar. 852 US dollar. Nah, ini saya kasih tulisannya lagi. Manajemen resiko
kerugian sama dengan keuntungan profit. Contoh balance saya ada 6.273. Risk saya 1%, yaitu 62 US dollar. Kalau di kurs rupiah sebesar 930.000 dengan asumsi 1 dolarnya 15.000. Target saya 1% juga dong, yaitu 62 dolar atau 930.000 sama dengan 1:1. Itu minimal. Di atas itu lebih bagus. Nah, manajemen trade ini bisa teman-teman download ya. Sudah saya kasih di deskripsi YouTube saya ini kalau memang bermanfaat. Nah, triggernya saya buat seperti ini sampai dengan 9 level. Totalnya 560.000, 37 US dollar. Ya, ini yang saya kasih di deskripsi YouTube saya. Ini contohnya seperti ini. Anda nggak mesti harus 9, misalnya modal Anda bagaimana ya, saya juga bingung. Misal 1% aja cuma mau sampai level 2 aja juga nggak masalah, level 3 nggak masalah. Cuman saya buatnya sampai 9 dengan asumsi risknya adalah 1% atau 2%, itu yang idealnya. Anda mau 5%, mau 10% tidak ada masalahnya. Nah, supaya kita lebih enteng, tidak terlalu lama di market begitu ya. Tidak terlalu lama di market, saya bagi 3 sesi. Siang, sore, dan malam. Jadi per sesinya itu 1 jam aja deh gitu ya. Baik untung maupun rugi supaya tidak menghabiskan waktu di trading. Kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Target profitnya 560.000, kita bagi 3. Ini saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Jadi satu sesinya 186.000, yaitu 12,5 dolar kurang lebih. Nah, sekarang profit saya 852.000 ya. Kok ribu sih, 852 dolar ya. Nah, target saya 12,5 dolar saya asumsikan per satu sesinya, yaitu sebesar 864 US dollar. Saya akan memberi contoh di video saya ini nantinya ya. Sudah paham ya? Mudah-mudahan sudah paham teman-teman ya. Jadi saya sudah jelaskan di 1, 2, 3 ini total udah ada 9 video, mungkin sama ini jadi 10 videonya. Nah, tentukan dulu resikonya, baru strateginya, baru dagangnya. Jadi harus punya planningnya dulu. Jadi nggak hanya asal masuk kalau kita mau berdagang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan pakai yang 14.000. Cuman nanti saya akan mulai langsung dari yang sini aja, level 5 aja ke sini. 5, 6, 7, 8, 9. Dari 14.000 juga nggak ada masalah, cuman saya supaya durasi videonya juga tidak panjang begitu teman-teman ya. Saya mulai dari 44.000 aja. Jadi modalnya nggak nyampe 560.000. Dari 44.000 sampai level 9. Kalau level 9 5, 6, 7, 8, 9 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kali rugi ya sudah stop. Dan videonya baik untung maupun rugi tetap saya upload begitu ya teman-teman ya. Supaya buat pembelajaran diri saya dan juga harapannya bisa bermanfaat. Ingat hukum dagangnya. Anda resikonya berapa? 1%, maka targetnya juga 1% minimal atau 2% targetnya. Risikonya 1%, targetnya 2%, dari modal Anda dikurangin dulu 1 persentasenya. Begitu ya. Oke, saya menggunakan strategi SCGM. Ya, saya kombinasi trend line, support dan resisten di time frame 30 second. Anda juga bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Mungkin videonya akan saya cepatkan supaya durasinya juga tidak panjang, sehingga takutnya Anda jenuh kalau terlalu lama. Nah, sebelum itu di-subscribe dulu dong teman-teman ya channel YouTube saya. Terima kasih, biar saya tambah semangat untuk memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bukan maksud saya menggurui, saya hanya sharing aja. Begitu ya. Terima kasih. Saya pakai time frame 30 second. Ya. Lalu kita buka dulu marketnya yang mendukung. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan Bollinger Band atau menggunakan MACD. Saya hanya menggunakan trend line, oke, sama support resisten ditambah dengan cakra mahkotanya begitu ya. Kita lihat dulu di
CHF JPY bagaimana trennya. Kalau kita lihat memang trennya lagi bulls ke atas ya. Kalau lihat lagi bulls ke atas, dari bawah sini naik, dia break di sini, dia koreksi ya. Dia naik lagi, break lagi, dia koreksi ya. Lalu dia naik lagi, dia break di sini, lalu koreksi di sini, dia naik lagi. Lalu mulai dia turun di sini ya. Nah, gini. Di sini kita buat. Ini kan lebih bawah ya. Nah, seperti itu. Dia naik, break, koreksi, naik, break, koreksi, naik, break, koreksi, lalu dia naik lagi, dia turun. Yang di sini yang tadinya resisten ditembus menjadi support, lalu di sini kita buat garis, dia turun menembus dari support yang di sini. Lalu dia naik lagi, dia turun lagi, begitu ya. Asumsinya bagaimana? Nah, ini yang tadinya sebagai resisten menjadi, yang tadinya ini support kan ke atas. Lalu sekarang menjadi resisten kembali, kita buat garis seperti ini. Ya. Nah, berarti asumsinya adalah di saat dia begini, harapan kita dia begini kan, turun begini ya. Nah, makanya kita lihat candle ini, begitu ya. Nah, ini saya hanya menggunakan garis aja nih, teman-teman ya, hanya menggunakan garis aja. Ya, ini saya rubah dulu ya ke rupiah supaya paham ya. Di sini tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya mulai dari 44.000. Mungkin videonya akan saya cepatkan di mana target saya 12,5 dolar. 12,5 dolar berarti 864 nantinya ya. Nah, lihat. Nah, kita ambil ke bawah. Asumsi saya adalah dia seperti ini, turun karena sudah tertembus, yang tadinya ini menjadi support tertembus, dia naik, break di sini, dia turun, harapannya begini, lalu dia mantul lagi begitu. Begitu, teman-teman. Jadi saya tidak pakai indikator, saya hanya menggunakan garis-garis, melihat mana yang menjadi trend up-nya, lalu koreksinya, lalu resistennya dan supportnya, begitu ya. Kan di sini. Nah, kalau kita garis begini. Nah, begitu ya. Harapannya dia turun begini gitu ya. Makanya di sini dipantul atau tidak. Apa dia naik lagi? Tertembus lagi? Kita tidak tahu. Yang penting money manajemennya dipakai begitu ya. 44.000. Kalau di sini saya untung, saya tetap di 44.000 lagi. Ya, saya ambil 44.000 lagi. Kalau saya rugi berarti ke 58.000. Ya, saya rugi di 44.000, maka saya masuk di 58.000. Kalau bila mana saya untung di 58.000, harus saya kali 2 menjadi 116.000. Kalau saya rugi ke 78.000 dan seterusnya sampai dengan di 9 ini. Ternyata saya rugi berarti ke 78.000. Ya, dia di sini konsolidasi teman-teman ya. Kalau bisa lihat di sini konsolidasi di sini. Ya, naik dan turun, naik dan turun. Naik turun gitu ya. Naik turun, naik turun gitu ya. Nah, tembus di mana nih? Ke atas kah? Atau dia ke bawah kah? Gitu ya. Kita tunggu. Nah, di sini
Karena dia breakout ya dari konsolidasi di sini, asumsi saya dia masih kuat untuk naik. Tapi kita lihat saja apakah dia terkoreksi di sini. Bisa jadi dia begini dulu nih, set, baru dia naik ke situ. Gitu. Tapi harapan saya di candle berikutnya dia langsung dari sini langsung ke sini gitu ya. Karena saya masih ada 2 kali lagi 112.000 dan 180.000. Nah, bila mana di sini saya profit, maka saya harus kali 2 menjadi 156. 156 kita lihat. Ya. Tadinya saya berpikir dia di sini, dia akan ke sini dulu gitu, malah terus naik kuat sekali ya. Maksudnya saya mau ngambil koreksiannya dulu di sini tadi, tunggu dulu malah terus langsung naik dia. Ya sudah, kita lihat di sini adalah batas resistnya. Oke, saya akan ambil lagi langsung ke atas. Asumsi saya dia tertembus ke atas ya. Nah, bila mana ini saya rugi, berarti saya masuk ke 112.000. Oke, di sini dia terkoreksi ke bawah ya. Maka di sini saya tulis 112.000 kalau saya rugi di sini. Saya tetap akan ambil ke atas, oke. Saya tetap ambil ke atas, asumsi saya dia akan breakout dari resistnya di sini. Kalau saya rugi, tinggal sekali lagi yaitu 180.000. Kalau saya untung di sini, saya kali 2 menjadi 224.000. Ini kita hapus aja ya, biar bersih. Nah, jadi clear gitu ya, kelihatan. Berarti menjadi, asumsi saya untung di sini menjadi 224.000. Saya akan ambil lagi ke atas. Ini adalah batas resistnya. Di sini juga resistnya. Ya, ini batas bawahnya. Ya, masih ada waktu 9 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profit berarti saya harus kembali lagi ke 44.000 lagi gitu ya. Kita lihat dulu di sini sudah 863. Di sini kan kalau 12,5 dolar 864 kurang 1 dolar lagi nih ya. Kurang 1 dolar, asumsi saya ini tertembus. Kita akan coba sekali lagi di 44, disiplin terhadap aturannya, langsung saya ambil sekali lagi 44.000 ke atas. Kita lihat masih ada waktu 7, 5, 4, 3, aduh. Berarti saya masuk ke 58.000. Tipis banget. Ini sudah tertembus, saya akan tetap ambil ke atas. Kenapa? Saya tetap ambil ke atas karena di sini sudah ketembus ya. Ini kan batas tertingginya. Nah, kalau kita garis kelihatan, nah dia benar-benar breakout ke atas. Ya. Harusnya di sini saya untung ya. Kita lihat. Ya, oke. Ternyata profit apakah tercapai? Kurang 0,99.
Ya sudah teman-teman, biar durasi tidak terlalu panjang, kurang $0,1 ya, $0,01, di mana target saya adalah tadi sesuai dengan aturannya $12,5 yaitu 864 begitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi saya hanya menggunakan trend line saja antara support resisten ya, dia naik ke break lalu dia koreksi, dia naik ke break lalu dia koreksi dan seterusnya. eh, yang menurut saya strategi yang sangat sederhana yang gampang sekali diterapkan begitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton video saya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.